Shalom, nama saya Valentin Firmadia, NIM 2221 10 10 10 76. Shalom, saya Aura Tesalonika Hendri Ardani dengan NIM 2224 10 10 30 81. Perkenalkan, nama saya Arik Doni Sibutanto, NIM 22171020 1085. Perkenalkan, saya Yuranjana Natupulu dengan NIM 221040. Kami kelompok 1 PAK 03 akan menjelaskan sikap Kristen mengenai maraknya transgender. Dunia tanah air berduka atas meninggalnya Dorce Gamalama pada Rabu 16 Februari 2022 yang lalu. Seperti yang kita ketahui, Dorce Gamalama terlahir sebagai seorang laki-laki namun memilih melakukan transgender menjadi seorang perempuan. Lantas, apa itu transgender? Menurut Nanis Damayanti, transgender adalah orang yang cara berpenampilan atau berperilakunya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. Misalnya laki-laki berpenampilan menjadi perempuan, bahkan mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan. Berdasarkan data dari gambar di samping, diketahui bahwa dari tahun ke tahun, angka seorang yang mengubah gendernya semakin meningkat. Oleh karena itu, topik transgender ini perlu dibahas agar kita sebagai pemuda Kristen mengetahui sikap apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi fenomena transgender ini. Perkembangan orientasi seksual atau saat ini bisa disebut juga dengan transgender terjadi pada 18-19 Masehi. Kemudian seiring berjalannya waktu, kaum transgender mengusung kebudayaan free love yang diciptakan oleh kaum hippie. Hippie pada awalnya adalah gerakan pemuda yang muncul di Amerika Serikat di pertengahan tahun 1960-an. Sejak tahun 1960-an, kaum transgender berganti nama secara resmi menjadi kaum LGBT. Kemudian pada tahun 1988, Amerika juga meresmikan kaum tersebut. Di Indonesia, transgender sudah ada sejak tahun 1960-an dan mengalami perkembangan sampai sekarang. Pada mulanya di era 1960-an, transgender lebih dikenal sebagai sentul dan kantil. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang lebih dikenal sebagai buci dan VW. Faktor penyebab transgender yang pertama adalah faktor bawaan. Adanya ketidakseimbangan antara gen dan juga hormonnya yang menyebabkan seseorang itu tidak normal. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kebiasaan lingkungan itu yang menyebabkan seorang anak laki-laki bertingkah laku seperti seorang anak perempuan maupun sebaliknya. Yang ketiga adalah faktor gangguan jiwa. Faktor penyebab maraknya transgender di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internalnya meliputi yang pertama, keluarga yang toksik, yang kedua, moral dan akhlak yang terganggu, serta yang ketiga, agamanya yang lemah. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari pendidikannya yang rendah, pergaulan yang liar, serta lingkungan yang toksik. Kata Alkitab mengenai transgender. Kejadian 1 ayat 27 berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berdasarkan ayat tersebut, Alkitab melarang keras tindakan di mana laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Sebab sejak awal penciptaan, Tuhan telah menetapkan dua jenis kelamin untuk ciptaannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagai manusia individu, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan tidak berusaha untuk mengubah sesuatu ataupun melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual termasuk transgender. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa serta-merta menghakimi mereka yang sudah terjerat oleh transgender. Sebab banyak dari mereka yang terjebak dalam dunia yang tidak mereka inginkan. Mungkin
Bisa saja karena kesalahan pola asuh, trauma, dan pelecehan masa lalu yang mereka alami. Mereka hanya membutuhkan bantuan untuk menyadarkan dan mengembalikan mereka di jalan yang benar. Jadi, sikap kita sebagai orang Kristen adalah berusaha dan berupaya untuk mencegah orang-orang di sekeliling kita atau di sekitar kita tidak terpapar dengan perilaku ini. Contohnya, dengan memberikan orang-orang di sekeliling kita dengan nilai dan konsep diri yang benar. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih.